Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang filsafat ketuhanan Al-Kindi. Dalam hal ini dalil Al-Hudud milik Al-Kindi. Al-Kindi ini adalah seorang filsuf muslim asal Kufah, ya, Irak. Dia dilahirkan pada tahun 796 Masehi dan meninggal sekitar tahun 866 Masehi. Al-Kindi ini mengonstruksi sebuah argumentasi dalam wacana filsafat ketuhanan untuk membuktikan eksistensi sang pencipta dengan membuktikan bahwa alam ini baru atau berpermulaan. Nah, karena alam ini berpermulaan pasti butuh pencipta, dan pencipta itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah, persisnya argumen itu kira-kira berbunyi seperti ini. Jadi Al-Kindi mulai dengan satu asumsi bahwa alam semesta ini bagaimanapun luasnya ialah terbatas. Jadi alam semesta ini pasti terbatas ukurannya. Tidak mungkin alam semesta ini terus lebar dan tidak ada ujungnya. Seperti itu. Ini kan asumsinya Al-Kindi. Nah, berangkat dari asumsi ini, maka Al-Kindi menyimpulkan materi di dalam alam semesta pasti terbatas. Mengapa? Karena alam semesta terbatas, otomatis materi di dalamnya terbatas. Kemudian karena materi ini terbatas, lantas gerak yang bergantung kepada materi juga terbatas. Dan karena gerak terbatas, waktu yang merupakan konsekuensi dari gerak juga terbatas. Ini argumentasinya, ya. Jadi kita lihat ini cukup runut seperti itu, ya. Jadi alam semesta terbatas, maka materi terbatas. Karena materi terbatas, maka gerak terbatas. Karena gerak terbatas, maka waktu terbatas. Seperti itu. Nah, karena waktu terbatas, otomatis ada permulaan. Segala sesuatu ini ada permulaan. Tidak mungkin waktu itu ada sejak azali. Tidak mungkin waktu itu surut ke belakang secara tidak hingga atau tasalsul. Seperti itu. Jadi, kalau kita tarik ke belakang, alam ini sudah ada sejak dahulu dan dahulu. Qadim, tidak berpermulaan. Ini mustahil, katanya Al-Kindi. Pasti ada permulaan. Dalam artian alam itu tadinya didahului oleh ketiadaan. Kemudian menjadi ada. Nah, maka pasti ada sosok yang mengubah alam ini dari ketiadaan, dari keadaan potensial menuju keadaan aktual, menuju aktualitas. Nah, tokoh yang mengeluarkan alam dari potensial, dari keadaan potensial, dari ketiadaan tadi menuju aktualitas, itulah yang disebut dengan Tuhan, pencipta alam tadi. Nah, argumennya Al-Kindi ini terdengar cukup sederhana untuk dipahami oleh orang awam, ya, kawan-kawan. Hanya saja argumen beliau ini menurut hemat saya setidaknya memiliki beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan. Yang pertama adalah asumsi pertamanya. Di awal argumen, Al-Kindi menyatakan alam semesta ini bagaimanapun luasnya ialah terbatas. Nah, ini kan semacam suatu premis yang didatangkan begitu saja, ad hoc. Seperti itu. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba Al-Kindi menyatakan alam semesta ini bagaimanapun luasnya terbatas. Padahal itu tidak self-evident, itu tidak jelas dengan sendirinya. Kita bisa bertanya, atas dasar apa Al-Kindi kok tiba-tiba menyatakan, tiba-tiba dia berpendirian alam semesta ini terbatas? Ini tahu dari mana? Nah, ini bisa kita diskusikan lebih jauh. Apa memang betul alam semesta ini terbatas? Dan atas dasar apa kok Al-Kindi di awal argumen tiba-tiba langsung bilang seperti itu? Seperti itu. Kemudian juga yang menarik adalah di dalam argumennya itu Al-Kindi berpendapat bahwa waktu merupakan konsekuensi dari gerak. Ini juga suatu hal yang tanda tanya sebenarnya. Apa betul seandainya tidak ada gerak, maka tidak ada waktu? Seperti itu. Apakah demikian seperti itu? Ini juga layak kita pertanyakan, karena ketika kita diam, toh kita bisa mengukur berapa lama Anda diam. Artinya tetap ada durasi. Seandainya kita tidak bergerak, durasi tetap berjalan. Nah, ini pertanyaannya. Apa betul waktu merupakan konsekuensi dari gerak? Bagaimana? Ada komentar? Saya tunggu komentar-komentarnya, ya. Di video berikutnya kita akan bahas argumentasi tentang keberadaan Tuhan dari filosof-filosof yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.